Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Ramadan telah tiba. Akhirnya ngasur tibalah. Ada Mas Win dan Roman. Ngobrol yang semaunya. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenena. Apa ya? Partai puncak kira-kira apa yang bagus pembahasan yang puncak? Iya, sebenarnya sih bukan ini sesuatu hal yang kita pengen bicarakan, ingin kita lakukan, tapi sampai akhir nggak kesampaian, Boy. Oh iya benar. Apa? Iya, tentang usaha kita ya. Iya. Korum. Tuh. Iya. Gimana ya? Sebenarnya ini ada nggak foto korum kita? Beberapa korum, boleh nggak kamu kirim ke aku? Nah, kalau ada nanti aku mau tampilkan di video ini. di sini ya. Di sini, Di sini. di sini, di sini. Ya, foto-foto. Berarti lah, lihat kan. Oke, kita mulai jelasin ya. Iya. Oke, jadi kita mulai dari apa itu korum? Oke, jadi pun misalkan ini tidak ditayangkan besok karena tampaknya habis ini kita akan tag lagi. Aku akan tampilkan ini khusus di malam takbiran. Ngasur ekstra. Ngasur ekstra. Iya. Oke, jadi pertama jadi besok ada video, ya. pas takbirannya ada lagi. Ada lagi. Kamu effort aja kamu, Boy. Oke, gimana Win? Ini aku ceritakan ya background story-nya ya. Background story dulu. Pembicaraan ini kita mulai setelah kita nonton Oppenheimer. Ya, benar. Tiketnya masih ada, Boy, di rumahku, Boy. Ya, benar. Itu sebagai apa ya? Arsip lah, sebagai Pengingat ya. pengingat lah, sebagai apa ya? Ya, sesuatu lah, itu momentumnya waktu itu. Di bulan Oktober ya? Di bulan Oktober. Di bulan Oktober, betul. Di bulan Oktober. Enggak, bulan September. Enggak, Bulan September. September kan ya? Pokoknya kalau nggak September, Agustus, September. Soalnya kita running di bulan 10. Aku ingat tuh Oppenheimer, kita bisa nonton Oppenheimer. Rame-rame dan Rame-rame. banget. Iya, rame banget waktu itu, ada sekitar 20 orang kali ya. Iya. Pokoknya kita lagi di traktir Dedi. Aku nggak tahu Dedi traktir dalam rangka apa waktu itu. Apa ya? Oh nggak ada, dia bilang aja pengen ngajak bubannya nonton, baru dia minta inisiasi kan, bisa bubannya diajakin Boy. Oke. Siapa aja terlalu dibatasi nggak yang mau ikut aja. Nah jadi kita lempar ke bubannya di grup. Jadi kurang lebih ada 20 orang yang nonton Oppenheimer yang 3 jam itu. Iya. Aku dan teman-temanku semua ngantuk. Iya, dengan berbagai variasi. Iya, dengan berbagai variasi lah. Apalagi aku paling pas dah. Kenapa tuh? Aku kan di depan kan. Aku nggak lihat kamu. Anak Aku lihat tuh di sampingku Adam pokoknya. Yang paling Adam ya. Adam di sebelahku tuh Adam. Paling lucu tuh aku dah. Sampingku itu Tama. Sosok enggak tidur, padahal tidur. Iya, betulan. Di samping suami istri, Hari dan Melin. Iya. Hari tidur, tapi habis itu bangun langsung jelasin. Jadi itu kayak gini. Itu lucu. Nah itu pokoknya 3 jam itu melelahkan sekali. Ya, aku berusaha untuk menonton excited, aku nggak tidur, Boy. Tapi memang susah. Mungkin ini bukan genreku lah, film ini. Singkat cerita sudah selesai. Setelah itu kita makan. Iya. Makan di daerah mana sih? Awanglong. Teman-teman ada yang makan sate. Habis itu ada yang makan ayam ganja atau apa? Lain-lain ayam Lalapan lah. pedas. Kayak gitu-gitulah kurang lebih. Setelah itu ada beberapa orang yang mau lanjut lagi nongkrong. Iya. Di kopi mana nih? Seraung. Di Seraung. Ada aku, ada Ruhman, ada Dedi, ada Tito, ada Adam. Itu kita ngobrol-ngobrol ngidul sampai jam 3 subuh, aku ingat banget tuh. Iya. Ya kan? Habis itu Dedi ada celetukan sih, nggak salah ya. Ya kita aja bikin usaha sudah. Nah, kita ceritakan singkatnya dulu. Jadi kamu deh, aku nggak terlalu ingat ya. Jadi memang for your information aja bahwa kita memang itu setiap malam Sabtu punya agenda yaitu kopi skena. Kopi kalau Tama kan kopi skena, kalau aku kopi experience. Jadi kita itu keliling, kita datangi tempat yang relatif baru atau relatif kita belum pernah kita datangin. Jadi kalau misalkan Asun udah pernah datangin, kata Asun lumayan, oke. Atau misalkan kita dapat referensi dari Samarinda Foodie, Summer Kopi. Nah biasa kita coba datangin. Nah saat itu kita stop di pembahasan, Dedi menawarkan lebih tepatnya, dia bilang
gimana kalau kita bikin usaha, tapi belum ta'abud sama sekali. Iya. Aku Baru kita lanjut ngobrol nggak jelas lagi. Baru dia dibilang kalau memang iya aku ada uang muka segini nggak usah sebut nominalnya. Iya. Kayak gitu. Nah pas sudah Dedi ngomong kayak gitu, itu memang sudah serius dan dia menawarkan ke kita berempat sebenarnya juga. Maksudnya kita semua ditawarkan, termasuk ada Adam, ada Tito. Nah cuman di situ aku ngelihat memang kalau Tito kan memang nggak tertarik. Kalau si Adam tuh memang dia pasti tidak berpartisipasi, tapi dia untuk ngomporin gitu loh. Ayo sudah bagus sudah bubanmu. Mauin loh itu loh segini loh nominalnya. Itu bukan hal yang main-main kayak gitu. Aku boy pandangan tuh waktu itu ini ngobrol ngidul aja, aku nggak perlu tanggapin serius aja deh waktu itu. Ngantuk anjay jam 3 subuh di ngomong ngomong begitu yang serius kan. Habis itu ya sudah, mau usaha, aku pikir nggak secepat itu. Tapi ternyata besok paginya, habis sorenya, habis itu kamu ngajak ketemuan lebih lanjut di jadi gini. Jadi saat itu kita bertiga aja. Terus aku ngomong kasihin sama Dedi. Nih, sementara ini kita bertiga ini ada niat kan. Aswin yang memang suka buat kopi, aku bilang aku yang pengen bangun bisnis kecilan, Dedi si penyupport. Nah, ada satu teman kita, aku bilang, dia tuh pengen bikin usaha juga. Yakin aku 100% kalau aku aja pasti mau kayak gitu kan. Apa saya Dena mau kan? Iya. Kalau rumah yang ngajak. Jadi abis itu aku bilang besok kesepakatannya besok, keputusannya besok. Kalau dia nggak bisa, baru kita bertiga ngobrol lebih lanjut. Nggak lama aku saat pulang ke kontrakan, aku ingat tuh 3:30, aku chat dia, aku bilang Tam. Subuh boy. Aku langsung chat, biar aku nggak lupa saat itu. Aku bilang Tam, ada satu hal. Nah kita pernah bahas tentang bisnis nih kemarin. Dedi beri penawaran mau nggak kita buat nih. Nah itu di situ aku, kamu, Aswin, kalau kamu mau sama Dedi, kalau memang mau kita nanti buat janji. Pokoknya ada beberapa hal yang ku jelaskan lebih tepatnya, tidak terlalu di pertanyaan pertama. Aku bilang untuk bagaimana nanti kita ngumpul dulu di angkringan. Besoknya kita buat janji malamnya ya. Malamnya langsung kita ketemu lagi bahas pertemuan pertama tuh. Gimana? Ya pertemuan aku memang waktu itu kuanggap ini cuma hanya sekali obrolan dan selesai di situ boy. Kayaknya nggak dapat kesepakatan deh. Karena waktu itu aku juga masih menerka-nerka kan. Aku nggak punya pengalaman sekali kalau aku pribadi ya. Nanti kamu silakan bicara dari sudut pandang mula. Semestinya ya tamak sih. Ya kan, semestinya ya tamak di sini. Yang apa ya? Yang ikut serta lah. Kalau Dedi kan kayaknya nggak mungkin deh. Iya, tapi kalau tamak itu lebih menarik juga sih. Gimana satu sudut pandangnya dia ya? Maksudnya gimana sudut pandang orang yang terjebur gitu nah. Maksudnya dia mungkin sebenarnya dia berat akan nominal itu. Tahu kan maksud kan? Cuman kita nggak pernah nanya nih sebenarnya. Nah itu sebenarnya justru menarik. Cuman ya karena keterbatasan waktu memang jadi ya kita aja lah yang ngobrol. Terus ya itu tadi pokoknya perspektifku, aku kan ada kegiatan lain tuh. Aku memang nggak punya niatan, nggak terlalu meniatkan diriku untuk mengiyakan waktu itu boy. Makanya aku lenye-lenye aja, aku kerjakan yang lain aja. Aku anggap ini cuma obrolan semalam dan selesai, nggak dapat keputusan yang jelas tentang kelanjutan dari ini semua obrolan subuh tadi. Sudah ternyata bebannya belum ya? Belum. Pokoknya postingan pertamanya kan Najwa Shihab atau apa dia itu kita punya grup tuh. Oh iya. Tentang motivasi tentang terus kayak gitu kan. Ya, kita sudah ngomongin kita tuh sudah ngomongin bentuk bisnis Kak Boy, kopi. Iya. Karena kita suka itu, karena kita suka di subuh itu dia bilang lupa itu kopi aja kita buat. Kamu kan sering buat kopi Win storymu gitu loh. Ya karena apa ya? Pengalamanku minim, tamak minim. Kita tuh cuma orang yang suka ngopi, suka nongkrong, ya kan? Tiba-tiba ditawari sesuatu hal yang seperti itu. Kalau aku sih waktu itu, ya santai aja lah datang ke situ, nggak terlalu excited lah. Tapi ternyata teman-teman yang sekelilingku excited semua. Aku nggak tahu sih apakah kita ini sebenarnya saling mengunci, sama-sama ragu-ragu boy. Tapi karena ada satu yang kuat, orang di sekitarnya ini nggak mau kelihatan lemah gitu nah. Nggak mau ternyata ragu-ragu, jadi Ruhman lihat Dedi kencang, kuat. Ruhman pura-pura kuat. Tama lihat Ruhman kuat. Tama pura-pura kuat. Aswin lihat Tama pura-pura kuat. Iya bisa nih kayaknya. Dedi lihat Aswin kuat. Jadi kunciannya tuh karena apa ya? Ketakutan. Pasti takut ada sih. Nah begini Win. Sebenarnya kalau aku ya, karena kan kita harus ngomong sudut pandang kita aja ya, karena nggak ada orangnya. Kalau di aku tuh sebenarnya memang ada obrolan sama Dedi boy. Tapi sudah mungkin
fokusnya nggak di kopi sih, memang usaha aja, pengen buka usaha bareng gitu loh. Kan aku dewa pentol kan. Nah, aku ini paling dewa pentol sudah. Nah saat itu kita berpikir memang mau bikin usaha pentol. Tapi kita mempekerjakan orang, kita cari semiotel, kita bikin tempat pentol yang modern. Karena di Samarinda ini bisa dibilang nggak ada yang benar-benar modern ya, selain gerobakan. Kalau dana yang cukup ya pengennya bikin yang modern. Tapi sering berjalannya waktu, hal itu ya kita mulai dari keterlibatanku ikut di Dedi mengajak kayak model sistem kita, ada saham namanya Sinergi Berkah Sukses, itu aku terlibat di situ sehingga aku belajar melihat tapi itu kan yang ngontrol istilahnya, yang kelola itu memang orang profesional. Nah bisa disamakan dong dengan kita yang sebenarnya minim pengalaman ya. Ya mungkin pengetahuan kita bisa dan kita punya, tapi kan pengalaman ini yang kita nggak punya. Sampai akhirnya aku ngeliat pas dia nyebut angka itu, aku bilang aku belum ada gambaran maksudnya berapa sih modal awalnya, kira-kira aja. Saat itu nggak lama aku melihat kamu langsung cukup cari informasi lebih lanjut kayak berapa harga ini, kurang lebih segini kebutuhan dananya, untuk kopi aja segini. Nah di situ aku lebih realistis, kayak bisa sih ini asal satu orang ini juga besarnya sama kayak Didi nih. Ya jadi kayak gitu. Jadi pembagian uangnya tuh aku sama Ruman setara sama ya. Tama dan Dedi. Yang pasti Dedi sama Tama lebih tinggi. Iya. Ya, perihal sahamnya. Gitu, ya. Modal awal kita. Kita nggak usah terlalu jelas secara teknis tentang operasional dan saham, tapi itu kurang lebihnya. Nah, jadi aku sepakat sih, kayaknya memang kita saling mengunci. Satu sisi, misalnya Tama ini juga mau jadikan, aku ingat tuh salah satu motivasi Tama itu ingin menjadikan ini pembuktian. Ya kan? Karena dia kan bisa dibilang satu itu mandek kan. Stuck gitu, nah, maksudnya secara pekerjaan jelas belum ada. Nah, sedangkan kita ini kebetulan ya punya tapi nggak besar gitu loh. Ya cukup lah buat kita lah. Cukup. Sedangkan kebetulan Tama itu bisa lah dia mensupport Dedi gitu loh. Walaupun mungkin ya, lagi-lagi mungkin nih pendapatku, mungkin sebenarnya mungkin Tama itu berat juga kayak gitu. Karena memang pembahasan bagaimana pembagian itu kita sebenarnya nggak alot. Kita benar-benar menurut ya kita itu semuanya kita bicarakan tuh nggak alot, cuman memang kayak apa sih, orang minim pengalaman aja. Ya dinamikanya adalah. Iya, tapi nggak ada yang sampai ribut-ribut enggak. Cuman memang kayak ini aja, kayak bebungulan aja kalau aku bilang sih. Apa ya, karena dan agak cepat loh proses kita tuh. Cepat banget. 2 bulanan ya. 1,5 bulan. Yang mau 2 bulan. Yang bikin lama itu cuma satu ya sebenarnya. Apa? Bar. Iya. Sebenarnya kita bisa lebih cepat waktu. Iya, cuman karena kita berfokus kayaknya bar harus jadi baru kita buka. Walaupun akhirnya kita awal pertama kali itu kita trial error lah istilahnya. Kita undang beberapa rekan kita. Yang pasti sebelum itu kita kan juga barang sudah datang. Oh iya benar. Kita sama-sama belajar. Iya. Roman yang nggak punya ketertarikan sama kopi sama sekali, mungkin kita paksa harus bisa. Ya rasain juga. Ya, minimal harus bisa ngerasain jualan sendiri lah. Kopi itu bukan sesuatu yang disuka. Ya kan, karena memang kalau Roman biasanya kalau pesan non kopi manis non kopi. Ya kan, milky biasanya. Kayak gitu-gitu. Ya, aku ada beberapa kali nyoba di rumah habiskan kopi itu sampai hampir 2 kilo. Dan itu nggak jadi apa-apa maksudku gitu lah. Karena nyetel nge-setting alat grinder, gilingan kayak gini. Karena aku belajar sama YouTube aja boy. Iya betul. Akhirnya ada teman yang datang namanya Yanto. Iya. Tadi aku baru ketemu siang tadi. Ya, di Big Mall ya? Iya. Dia Big Mall terus tau boy? Gak tau. Aku juga ketemu dia di Big Mall. Aku di Big Mall tadi. Terus. Ya kan aku ketemu. Kita minta tolong beberapa teman-teman kita lah ya yang ngerti kopi, sharing dan lain sebagainya. Bisa kok disetting ternyata. Iya. Anjir, aku bilang boy 2 kilo tuh habis. Cuma dia sekali klik gini buka mesinnya di otak-atik dikit. Iya. Ternyata ini gilingan yang lepas gitu. Makanya aku mikir anjir 2 kilo ya. Saat itu kamu akibat tak belajar nih. Akibat saat itu kamu mentok cuman ini takarannya ya. Iya. Yang berapa gram, gram. Tapi aturan itu bisa diatur, kamu belum tahu ya. Ini nih akibat orang sok tahu gitu dah. Jadi harga belajar kita tuh lumayan banyak gitu nah. Tapi ya mungkin itu bagian dari pembelajaran ya. Semestinya sih bisa lebih dikit sih kalau mau nanya. Ya kan? Tapi memang saat itu aku coba hubungin Yanto pun bisa dibilang memang pas kita sudah di bulan pertama berproses sih. Karena kita memang berprosesnya ya banyak lah, maksudnya kita bahan, alat-alat dan lain-lain itu memang menunggu kirim dan lain-lain itu memang butuh waktu. Dan aku minta tolong sama teman-temanku sendiri kan. Bahkan untuk meminimalisir ongkir ya saat itu. Apalagi kan barang apa yang berat itu?
Grinder itu kan lumayan beratnya tuh. Yang begini apa namanya? Alat coffee makernya buat kopinya tuh yang manual tuh kayak gitu lumayan Hmm. berat dia ongkir lah Berat 400 ongkir. ribuan kan waktu itu Benar. untuk bisa dapat cepat dengan kondisi barang yang bagus lah. Iya, Kalau benar. berhari-hari di kapal kan kayaknya nggak cocok lah kalau kita. Iya. Apalagi kita pakai ikan. Apalagi ada yang base-nya kayak kaca dia kan. Iya. Soal plastik gitu. Ya, Terus kita ke bulan 10 kita waktu itu belum punya bar ya. belum punya. Kita oh ya, jadi sebelumnya kita ini buka di mana nih? Di NCI ya. Di halaman kantor NCI. Di halaman kantornya Ruhman kita tuh di situlah pokoknya ya. Iya. Dan sebelum ada quorum Itu sebelumnya sebenarnya ada di tahun 2000 sebelum Covid 2019 2019 itu ada kopi-kopian juga tapi itu punyanya foundernya di sini namanya Ruang Konsul. nah ya kan Itu. memang ada beberapa meja, kursi yang betul. bisa kita pakai Bisa awal-awal. Ya kan sembari kita menyicil Menyicil. barang-barang kita kan. Betul. Makanya kita sederhana banget waktu itu, hanya beberapa sirup, habis itu berapa alat kopi dan lain sebagainya seadanya aja dulu kan. Iya. Es batu pun kita biasanya es batu yang seribuan yang dipukul di dinding gitu kan. Karena nggak dapat informasi apapun ada. Ya kan. Ya seadanya karena memang ya teman-teman semua di rumah Tama bilang mulai aja dulu. Ya tapi memang ya maksudku perihal es batu aja kita betul-betul berproses. Maksudnya kita itu saat itu buka. Kita itu yakin aku Aswin Tama lah terutama kita tuh yakin kopi kita tuh enak banget karena base-nya maksudnya dari kopinya bubannya ngomong mahal baru Aswin dia menjelaskan ke aku aja sebagai orang awam yang nggak terlalu suka kopi aku bilang kemarin kok bisa enak ya pas di sini nggak enak ternyata kita tuh pas mau memadukan sama es batu yang 2000-an 1000-an yang dari air keran nah memang beda jadi bubannya tuh ada yang ada yang bilang rasanya kayak pecel itu aku sempet marah kan boy maksudnya kami mengundang mereka tuh butuh namanya tuh butuh masukan lah butuh gimana mereka menanggapi tapi jawaban bubannya tuh kayak bercanda kayak ada rasa pecel lah baru ada yang bilang hapak lah apa dan lain-lain ternyata ya evaluasi itu kita pelajari terus Dedi menawarkan gimana kalau kita ngambil di salah satu outletnya ini bosnya dia gitu. Jadi kita ngambil es batu situ. Alhamdulillah kopinya ya cukup diinin bubannya sih. Iya. Dan proses kita buat menu tuh kan enggak sebentar gitu kan. Iya. Habis pembuatan menu kita buat lagi HPP dan itu memang butuh proses. Ya kan kayak ada keinginan di pikiran pengen dimasukkan gitu Oh iya. Pengen bikin ini tapi dipikir-pikir lagi karena yang harus menikmati itu bukan hanya kita sebagai pembuat gitu, tapi semua orang. Kalau bagi kita enak, bagi orang lain juga harus berpikiran yang sama gitu, Jadi nggak boleh sepihak, bahwasanya, wah, menurutku kok enak. Iya. Tapi kalau orang lain bilang, enggak, kamu mau apa kan? Betul. Karena yang beli kan bukan kita. Iya. Walaupun kita kadang-kadang beli sih. Lebih ke Tama sih sama kamu. Kalau aku kan sampai di Maretama nggak pernah beli. Iya kan? Dulu kan awalnya juga nggak beli, ya kan? Nggak ada gratis ini. Iya. Yang punya pun beli. Kalau aku simpel aja sih, sebenarnya bukan soal beli nggak beli ya, cuman kebetulan aja memang gula sih. Soalnya Aswin udah prediksi aku tuh kemungkinan matinya karena gula gitu loh. Jadi sebelum aku udah mati gula, aku kolesterol Aswin yang karena gula. Tapi aku memang gula itu kayak Win. Tandu. Pas aku berhenti gula itu boy memang nggak sering ngantuk ya. Iyalah. Memang kayak brengsek lah. Nah, tapi kita lanjut dulu di berarti kita ngomong sedikit-sedikit tentang Indokorumnya deh. Bagaimana saat itu sampai namanya Korumin karena itu Aswin yang menginisiasi nama dan kita menyepakati Aswin tentang nama, aku tentang moto kayak gitu kan. Gimana Korumin? Aku ingat itu rapat DPR pagi-pagi. Oke. Bapak aku nonton TV One. Puan Maharani lagi ngomong. Oke. Pokoknya aku lupa pokoknya ada sesuatu yang disampaikan memenuhi quorum. Sumpah itu ketanam boy sampai malam gitu Iya, dan malam itu kita memang merapat. Iya rapat langsung cari nama. Dan bagi orang-orang yang sering ikut organisasi, kata quorum itu bukan kata Iya. Bukan yang asing lah. Tapi bentar, kita harus ngomong dulu sebelum quorumnya apa? Ketemu di tengah ya? Ketemu di tengah. Itu sebenarnya ketemu di tengah itu kebiasaan chatnya Aswin dengan aku. Jadi kalau misalnya sama Aswin sudah misalkan biasanya aku sama Aswin tuh Aswin datangin aku di kos, kita jalan bareng-bareng. Nah, tapi kalau kita sama-sama koler, misalnya Aswin ada suatu hal yang aku mau jalan sama Aswin biasanya ketemu tengah ada apa juga boy. Nah, itu jadi hal itu tuh kayak
Atau misalkan kita mau ke tempat kopi shop, nah saling gonceng, biasanya ketemu tengah aja, maksudnya langsung ketemu di tempatnya. Nah kita tuh udah pede saat itu ketemu di tengah itu bisa jadikan IP lah, atau tempat quorum. Ternyata banyak ya, kita buka di Google udah ada nama bertemu di tengah kopi, ketemu di tengah kopi, ketemu kopi, pokoknya udah banyak banget gitu. Nah gara-gara itu juga jadi kita sempat berpikir, dan malam itu Aswin langsung beri nama, gimana kalau Mekorum? Cuman memang nggak langsung sepakati. Nama pun seminggu. Iya, nama pun seminggu. Sebenarnya kalau aku saat itu sebagian organisasi suka aja. Cuman maksudku kita nih cari dulu deh, jangan terlalu no effort gitu loh. Kita kayak langsung menyepakati suatu hal yang menurut itu cukup penting. Bahkan ada si Tama itu sempat kayak berpikirkan gimana logonya dan lain-lain. Jadi Tama itu udah mikirkan dua hal gitu loh, nama dan logo. Meskipun pada akhirnya nggak ada juga. Logo pun waktu itu kan kita bingung semua, boy, logo apa ya, logo. Buka aja di Google logo AI. Iya. Aku tuh jujur, Boy. Ya kamu sampai buat dia. Itu dia nggak sih? AI. Iya betul. AI, kamu kita suruh dari desain lebih bagus. Rebranding lagi, perbaiki, iya. supaya nggak terlalu ATM gitu dah. Iya. Apalagi modifikasi plek ketiplek gitu dah. Iya, sedikit dimodifikasi lah, akhirnya logo dengan nama disepakati itu semingguan kan. Jadi apa ya waktu itu, Boy, ya? Nama itu butuh waktu semingguan. Habis itu konsep bla 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 seminggu. Lagi minggu depan. Iya. Habis itu nanti komitmen lagi nih bikin ini minggu depan. Iya. Tiba-tiba ada salah orang di antara kita berempat mulai ragu dengan apa yang disepakati. Iya. Tapi kita kencang-kencangan. Oke, kembali lagi ke track. Sesuatu yang normal lah ya. Iya. Baru sebenarnya aku ya, Win, melihat ada angin segar tuh saat pertama kali kita datang Mas Tri. Karena kita itu akan gini. Selama ini kan kita cuman gini ya, kita beli kopi pakai uang sokongan, uang saham ya, uang inventaris istilahnya. Baru kita beli alat pakai uang quorum. Jadi ketika uang quorum itu hilang di barang di anu. Iya. Nah, tapi saat memutuskan untuk buat bar, buat tempat duduk dan lain-lain, di situ aku berpikir kayak jadi nih ternyata usaha. Karena memang cukup dilematis ya sama Mas Tri ya. Iya. Ya kita punya teman lah, orang yang biasa sering banyak kali lah bantu kami. Bantu aku banyak Aswin apalagi gitu kan. Pokoknya salah satu tukang andalan lah. Iya. Apa sih dia tukang yang buat furniture lah. Furniture andalan lah, tapi terkenal dengan kelambatannya. Keleletannya. Kita itu jujur aja, buka quorum tuh terlambat bukan karena kita nggak siap, karena Mas Tri. Tapi kita istilahnya kalau sama Mas Tri itu kita benci tapi kita cari gitu dah. Ajib kita pasti. Dan dia pun jengkel tapi bisa marah. Iya, karena dia aja paling murah kayaknya. Dia tuh paling bisa dinego gitu dah. Iya betul. Ya harga dengan sesuai barang, walaupun kadang-kadang ya kayak gitulah namanya. Ada harga ada barang kan. Iya. Sesuai aja. Itu aku tuh, Boy, justru merasa ini serius pada saat kita sudah mengumpulkan uang semua ke kamu, transfer semua uang. Anjir. Aku sampai 2 kali kan nyicil ke kamu kan. Iya. Karena yakin gak ya transfer setengah dulu. Boy, tunggu lagi, Boy. Iya. Kan kita ada deadline kan, pengumpulan uang. Betul. Baru aku pikir ini anjir. Bahkan kalau kamu sadar sebenarnya di termin 2 itu Dedi nggak pernah memberikan ke kita. Iya ya. Cuman ternyata uangnya lebih banyak yang terpakai pribadi gitu lah. Jadi memang setengahnya itu belum di-store ke Dedi, tapi ternyata pengeluaran yang dari Dedi dulu kan itu lebih besar nominalnya dibanding sisa uang terminnya Dedi begitu. Itu kan, Boy, yang kedua aku transfer. Kayaknya kalau aku tarik uangku lagi masih bisa deh. Aku masih sempat mikir kayak gitu, Boy. Tapi gara-gara kuncen-kuncen ini semuanya sudah transfer di luar, anjir, nggak bisa gitu. Ini sudah terlanjur ngomong gitu, sudah si effort ini kalau kita tiba-tiba, walaupun ditarik pun kayaknya aku masih aman lah waktu itu. Ada kalau ditarik pun kita sempat sepakat kok. Misalkan kita salah satu nggak jadi, sepakat kita ini nggak jadi semua. Gitu ya? Iya. Kita nggak ada yang ini kok. Kita nggak ada, maksudnya kita itu nggak ada yang kayak misalkan Tama nggak jadi. Ya udah kita tetap gerak bertiga enggak. Tapi memang ada teknik mengancamnya. Jadi aku sama Dedi terus sudah ngomong kali kok. Sebenarnya ya ini mungkin terkesan ini ya jahat ya, tapi ini faktanya. Jadi itu salah satu teknik menekan anggota satu itu lah intinya. Jadi biar ya udahlah kita maju sama-sama nih ya kan. Cuman kan memang beda beban di aku yang lebih rendah dibanding yang lebih besar gini. Jadi bilang Dedi ya udah cepet-cepatan lah. Makanya habis aku
langsung kamu loh Win. Oh, iya. Baru habis itu Dedi ya. Ya kan anggota Tama kan kebetulan saat itu paling terakhir, tapi saat itu kita bilang nggak, ini kita nggak setengah-setengah sih, kita harus 100%. Makanya pas kita ketemu di Insom, aku follow up lagi. Ingat ya, sudah deadline. Oh, itu di Insom terakhir ya? Itu udah deadline dan cuman Dedi yang belum, itu kita semua bertiga udah. Aku ingat banget tuh karena aku besok harus berangkat ke Berau kan saat itu. Iya. Nah, setelah itu akhirnya kita pesan barang di bulan Agustus, Boy. Iya mulai ya. Enggak, Agustus tuh aku lagi pesan barang tuh. Ya mulainya kan. Karena aku ingat ada kegiatan di Jakarta, teman-teman. Jangan Juli ya. Mulainya itu nonton. Mungkin. Iya. Mungkin. Iya, masuk sih 2 bulan. Soalnya Agustus tuh masih beli barang, September, Oktober mungkin betul-betul tuh. Oke. Iya kan? Setelah itu buka, panggil beberapa teman-teman. Ada beberapa barang yang disempurnakan, beli bahan-bahan baru isi kepala kita. Dan aku sering bercanda, 3 bulan selesai nih. Iya. 3 bulan selesai nih. Karena itu standar itu sih, Boy. Kalau 3 bulan kita konsisten masih kayaknya ada harapan. Dan sekarang sudah berapa bulan, Boy? 5. Jalan ya? 6. Wow. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Masa sih? Nggak dihitung dari buka. Iya, buka kita Oktober, coy. November, Oktober kita setengah tuh. November lah ya, ajar November. Iya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan ya? Tapi April kan belum selesai. Iya. Ya kan 5 bulan, jalan 6 bulan. awal bukanya pun kita harga rata semua. Iya. Bahkan di bulan 10 itu kita nggak, namanya ini ya, namanya berproses di bulan 10 itu kita tuh satu orang aja nih ya. Ini gambarnya, satu orang aja itu ada yang dapat 1 juta dari usaha kita. Dari usaha kita di bulan 10 saat itu. Ya bulan kan itu kita bulan 10-nya berapa hari aja, 10 hari baru lanjut sama bulan 11. Jadi kurang lebih 40 hari kita bisa dapat 1 juta, dan itu cukup besar. Iya. Karena tapi memang kita lupa untuk menyisihkan uang untuk modal sebenarnya. Itu sih yang aku betul pelajari. Jadi dapatnya lumayan besar karena saat itu kita hantam rata. Iya. Jadi memang harga 12 ribuan, maksimal tuh 15 ribu. Bahkan Boy, aku ini merancang kita ya. Bahkan aku kemarin ketemu Ojan, Boy. Ojan pas ngobrol sama aku, dia nanya, "Espresso kakak jual berapa?" Aku jual ini, dia kaget. Dengan aku tahu bahan-bahan utama, bahan kita secara garis besar. Kami jual 20-an, Kak. Itu berat gitu. Nah, aku bilang, "Iya, kamu jual 20 berat karena ada orang beli kan." Aku bilang. Nah, kita memikirkan itu, kita takut terlalu mahal tuh nggak ada yang beli gitu. Nah, jadi kembali lagi di topik. Jadi memang kita tuh ngejar kuantiti saat itu. Iya. Karena saat itu ada banyak adik-adik mahasiswa ya yang ada kegiatan lah aku. Jadi aku bisa menginisiasi mereka setiap hari datang, walaupun yang awalnya beli 13 orang, 14 orang, pada akhirnya jadi 5, 6, 4 ya kan. Bahkan 3, 2, ada di tahap yang beli cuma 3 ya kan, sampai aku nyinggung ngasih ketuanya, beli-belilah minimal aqua gitu-gitu. Sakingnya aku karena kayak ngerasa anjir, terasa betul coy, minggu pertama pemasukan lumayan. Kan itu 2 mingguan di sini. Di minggu kedua pas sudah tinggal mau di akhir tuh makin sedikit yang beli kayak gitu kan. Jadi kita nih cari manggil pelanggan tuh memang agak ekstrim ya. Agak maksa. Bahkan aku sudah hard selling ya. Iya. Hard selling di grup OSIS. Kamu boleh datang ke sini tapi kamu beli. Aku kasih kamu semua fasilitas tempatku tapi kamu beli. Nah, itu kan sebenarnya apa, Boy? Di sisi lain ya tergantung sih ya, aku sih nggak ambil pusing waktu itu, yang penting orang beli dulu. Toh di sisi lain aku juga pengen belajar kan gimana ngatur ritmenya, Tama juga belajar ngatur ritmenya dia. Tapi jujur ya, sebenarnya di awal itu kita punya target tuh 40 cup per hari. Kalau kita 40 cup sampai 50 cup per hari, kita itu kita kayak raya lah pokoknya. Ya, kita kayak raya. 3 bulan kita udah kembali modal sih. Iya. Ya, 3 bulan proyeksiku 3 bulan sampai 6 bulan. Apa ya? Ini aku ngomong dikit ya, nanti kalau kamu mau cut apa-apa, Boy. Walaupun memang akhirnya pendapatan kita tuh menurun hilang. Ada di tahap 2 hari berturut-turut nggak ada yang beli sama sekali. Nggak ada. Di hari ketiga langsung banyak orang. Wih, iya. Ada kan kayak nutupin 2 hari. Kok gue bilang kalau begini ceritanya lebih baik 2 hari ini kita tutup gitu dah. Kalau kita bisa baca masa depan gitu dah. Iya. Tapi aku jujur ini ya, aku menilai Korum. Sebenarnya aku tuh sempat berpikir kayak apa ini kita kita ini temakan omongan ya. Kayak gini, kita tuh sebenarnya, aku udah bisa bilang juga sih peluangnya mungkin ada orang beli, belum tentu juga. Kita tuh jujur, kalau sudah hujan yang deras banget kita nggak buka. Satu. Terus
kita kalau memang misalkan ada satu orang yang benar-benar nggak bisa sama sekali, terutama misalkan aku ya, kunci ku bawa, mengganggu, menghambat teman-teman, kita juga nggak buka. Jadi aku bisa bilang sih, kalau mau disyukuri kita sebenarnya tetap bisa bersyukur sih. Dengan maksudnya yang kita rencana minimal 24 per bulan, kita cuma bisa kadang 21, 22, 23. Ya bisalah kita menikmati uang-uang rokok lah kalau kayak gitu. Walaupun uang itu pengen cuma habis sehari bahkan. Iya sih. Kan? Iya. Tapi maksudnya apa ya? Cuman yang menarik tuh kita tetap bertahannya gitu sih. Iya sih, maksudku. Iya. Bahkan ini ya, ada mau ngomong ini. Enggak, kamu dulu. Bahkan jujur aja nih, ada satu hal yang aku belum berani sampaikan di kamera, tapi kemungkinan besar mungkin kita akan berhutang ke Dedi gitu. Kita akan mencoba, mungkin kita akan mencari tempat lah. Mungkin karena lagi-lagi kita nggak tahu besok hari kan. Ingin mencari tempat yang ya kalau dicari secozy, sesantai ini, serebel ini mungkin susah. Ya istilahnya biar meskipun ini tempat kerjaku dan bukan aku pemiliknya yang punya usaha ini, tapi kan bisa dibilang aku penanggung jawab di sini lah, yang bisa mengatur ritmenya. Tapi kan beda hal kalau seandainya kita di tempat lain ya. Ya ada kemungkinan sih kalau memang misalkan lancar, ya kita memang pengen scale up lah kalau aku bilang ke tempat yang lebih proper. Karena nggak bisa dipungkiri boy, memang yang dijual orang tuh sebenarnya bukan kopinya buat tempatnya. Salah satunya. Ya salah satunya. Kalau kita mau ngambil pasar yang lain ya, karena kalau aku baca pasar kita ini, memang pasar kita ini bisa dibilang orang-orang yang bekerja ke atas sih. Bukan dari segi harganya, tapi dari segi rasanya gitu nah. Karena kita kan nggak cuma memikirkan soal manis aja, kita nggak gembleng dengan manis aja. Yang kamu bilang kan kalau mau manis aja pakai apa? Creamer untuk ngebusnya ya. Tapi kalau kita benar-benar komposisi, bahkan gini, pas Aswin buat red velvet, kita semua sepakati dulu, semua suka, baru kita jadikan itu produk. Begitu juga kayak produk-produk, apalagi produk kopi ya, yang aku pun nggak ngerti sebenarnya, tapi kalian bilang berdua, kalau kalian bilang iya, aku nggak mungkin bilang enggak kan, karena aku nggak ngerti gitu. Nah itu boy, dulu perlu digarisbawahi bahwasanya kita nih, kami berempat ini nggak punya pengalaman sama sekali, kami nggak pernah ke sekolah, kami nggak pernah ikut kursus apapun istilah tentang kopi gitu. Tentang kopi, benar. Jadi ya berdasarkan pengetahuan pribadi, ya kan, belajar, ngelihat, riset dengan opini pribadi. Ada kok beberapa, aku ingat kok salah satu temanku gitu, kamu sekolah kawin, kamu kursus kah? Kamu sebenarnya aku ditanyain juga, boy. Kamu ngerti banget kan nih? Enggak, aku bilang. Kenapa berani? Kenapa yakin kopi? Cuma itu yang paling mendekati aku gitu nah. Usaha yang paling bisa sedikit kuasai dibandingkan pilihan-pilihan yang lainnya. Jadi bisa aku pastikan boy, aku nggak FOMO gitu lihat orang punya usaha kopi dan sebagainya. Karena rata-rata kami berempat memang punya kesukaan yang sama, yaitu minum nongkrong dengan minum-minuman yang kayak gitu. Aku nambah Aswin, ku pertebal. Jadi iya betul, kita itu bikin usaha kopi sebenarnya itu bukan karena ingin punya tempat kopi yang ikutin orang, tapi kita pengen bisa nggak sih kita berempat ini bangun usaha. Ya kita nggak ngomong Dedi lah ya, segimana pun Dedi itu sebenarnya kan melanjutkan, terus dia mengobservasi produk yang sudah ada kan. Nah berbeda dengan kayak gini kan kita betul-betul making dari awal kan. Jadi kalau aku bilang Win, kita buat usaha ini bukan tentang kayak kita ikut-ikutan, tapi memang tentang bisa nggak kita ngelawan diri kita sendiri, yaitu bikin usaha pertama kali. Aku pun boy jujur ya, pun misalkan mudah-mudahan nggak ya, akhirnya quorum tutup, nggak bisa dipaksakan, sudah misalkan ya, sudah mudah mandek, meskipun kita sempat mau di buyback ya. Oh iya. Kan? Kita mau di buyback bisa aja istilahnya. Nah, aku betul-betul banyak belajar dari usaha ini, dan yang paling penting adalah ketakutanku adalah kehilangan teman karena berbisnis. Itu aku bisa lalui minimal gitu nah. Karena aku selalu tegas, kalau misalkan selalu rapat aku selalu bilang ke teman-temanku, ya terserah kalian mikir apa, tapi kalau aku lebih pentingkan temanku sih daripada usahaku. Jujur aku masih memegang filosofi itu ya. Iya, karena maksudku aku bahkan di tahap gini, aku bilang ke mereka kemarin di evaluasi terakhir, kalau kita pertemuan terakhir, kalau memang misalkan aku nggak bisa bantu kalian, aku sadar diri kok, uang operasionalku lebih baik aku
aku bagi di kalian, aku nggak apa-apa cuma saham, tapi aku tetap akan membantu dari segi marketing yang aku bisa, keuangan dan lain-lain. Aku pasti tetap akan jalani tanggung jawabku, meskipun istilahnya nggak kayak Dedi yang meskipun dia saham aja dia tahu nggak ada sama sekali nih, cuman dia mensupport kita terus kan, maksudnya nggak ada sama sekali itu memikirkan aja, tapi tidak di lapangan. Aku tetap akan di lapangan sebisa mungkin. Cuman lagi-lagi kekhawatiran nggak tahu masa depan tadi. Makanya aku bilang, aku lebih mementingkan memang, aku yakin kita tuh nggak akan kalah gitu nah dari egois masing-masing. Meskipun ya namanya kita dalam berbeda-beda pasti ada lah. Ya kalau kekehnya. Kalau Roman kan mikirnya memilih teman boy ya, daripada apa lebih baik nggak apa-apa dikorbankan. Untung kita tuh sedikit, tapi kita bisa jalan long gitu nah. Long bareng-bareng gitu nah. Walaupun aku sebenarnya ngomong juga sama Roman dari awal. Kita buat ini taruhannya teman gitu nah. Iya. Dan aku dengan santainya waktu itu ngomong, aku nggak peduli gue harus tidak berteman lagi sama kalian bertiga. Cut. Coba. Apa yang begitu? Apa itu? Astaga, kira apa itu? Dapat duit ini kali 1. Ya aku waktu itu, kalau Roman kan tadi ngomong begitu ya boy, apa tentang lebih pentingkan teman dibandingkan dengan usaha ini, walaupun mandek dan sebagainya. Tapi waktu itu aku sudah mikir, ini pertaruhannya teman nih. Iya betul. Aku sangat amat siap gitu kalau suatu saat nanti ternyata aku nggak berteman lagi sama Roman, sama Tama, sama Dedi akibat kesalahan, amarah, perbedaan pendapat dan lain sebagainya gitu nah di quorum. Karena apa ya? Banyak orang yang bilang boy gitu, kalau kamu usaha sama teman tuh taruhannya banyak gitu nah. Ya kan? Lebih baik kamu sama orang yang tidak kamu kenal lah. Teman-teman yang biasa-biasa aja, beda sama kita kan. Pertemanan kita dari nggak setahun 2 tahun gitu, 10 tahun lebih sudah lah. Harus dipertaruhkan demi sesuatu hal gitu nah. Waktu itu aku bilang nggak apa-apa. Resikonya teman kau ya sudah. Sudah sering kok, sudah pernah kehilangan kok. Jadi ya beberapa sudah hilang lah teman-temanku gitu nah akibat perbedaan pendapat. Itu konsekuensi logis yang harus diterima gitu nah. Dan kembali sih boy, aku tuh waktu itu mikirnya kan, nah kalau enggak FOMO deh, apa alasanmu? Yakin tuh? Ya cuma itu yang paling mendekati tadi. Iya kan? Iya. Aku enggak. Kamu ada alternatif lain sebenarnya selain kopi pada saat itu? Enggak ada. Tempat makan, warung makan. Kalau aku simpelin, jujur aja, aku tuh tempat makan tuh belum sih. Cuman aku mikir gini, maksud gini, kita tuh aku aja deh, aku meskipun pesan aqua nih misalkan 5.000 10.000 lah ya, maksimal tempat kopi, tapi aku bisa beli snack yang 40.000 35.000 ya kan, kamu terus 45.000 dan kadang ngasih dulu punya kebiasaan ngasih tip gitu kan. Nah jadi poinku ini, aku bisa ngeluarin 50 sampai 60.000 bahkan sampai 70.000 gitu nah. Untuk sekali kita kopi-kopian gitu nah. Gimana kalau kita buat itu di tempat kita. Gimana kalau kita punya wadahnya sendiri gitu nah. Itu aja sebenarnya untuk menaungin lebih tepatnya, karena kita jujur aja, kita tuh kayak terbagi-bagi tuh nah. Kayak ada di kalanya bubuan kita ini terbagi, ada bubuannya yang kurang kopi, kurang menikmati tempat-tempat kopi kayak kita, ada bubuannya yang harus angkringan banget. Kalau nggak diangkringan nggak mau. Karena udah di otaknya kalau kita ngopi yang malam Sabtu tuh pasti keluar uang 30-an 40-an. Sampai akhirnya ada satu teman kita yang bilang, datang aja udah mesen, nggak mungkin sudah pesan. Iya, kan ada juga teman-teman yang fokus datang. Iya, fokus datang nggak masalah, karena biar kelihatan rame kan, it's okay. Ya apa ya boy, kalau kita bicarakan tentang quorum nih dan semua isinya tuh memang akan selalu ada yang kita ulik gitu nah boy. Iya sih. Akhirnya apa ya? Gak apa-apa sih, kayaknya gak apa-apa deh aku omongkan. Sistem kerja kita tuh dari jam 7 kan sampai jam 12 ya biasanya. Iya. Walaupun makin hari makin maju sih tutupnya. Iya. Kalau kita lihat jadinya ada ujungnya tentatif sih. Iya, kayaknya ada hilalnya deh sudah nih. Tapi kalau kamu sadar Win ya, aku tuh selalu di Instagram selalu ngomong apa ya? Buka itu kan jam 7 tuh ya jamnya secara operasional ya. Aku selalu bilang sampai apa? Sampai sepakat. Jadi kalau malam itu kita sepakat jam 9 tutup, jam 9 tutup. Iya. Kalau satu itu hujan deras jam 8 langsung kita tutup. Kalau kita sudah lihat hilalnya kayaknya nggak ada perkembangan nih. Sudah ngantuk deh orang-orang nggak datangan gitu. Walaupun tadi boy apa ya, dengan kerja yang sebegini, yang kita dapatkan tuh
di bawah. Iya. Kita ini Romusa lah sudah. Iya betul. Iya kan? Iya karena kita paham. Aku juga mau bahas itu. Sebenarnya apa ya? Itu tuh bisa kita dapatkan dalam 1 hari 2 hari lah. Betul. Yang Ruhan transfer hari ini. Iya. Itu tuh bisa kita dapatkan sehari 2 hari lah. Iya. Bahkan sehari pun mungkin 2 jam bisa, Boy. Bahkan tidak bisa dipungkiri ya, Win. Kita ketemunya kita jalan berdua. Paling satu kita balik dah. Iya. Ya, kali ini kita kadang bisa di jam 2, Iya. 3. Maksudnya untuk kita yang bekerja di pagi harinya juga ya. Iya. Makanya kita coba realistis saja, apalagi taman nanti Los PNS ini kan realistis saja. Kalau kita kan udah dapat habitnya, udah terbiasa nih. Iya. Meskipun tetap ngantuk besoknya kan Iya. kita. Tapi kita udah mulai terbiasa habitnya. Pulang dari korum, besok kita kerja lagi. Memang pasti ngantuk banget, tapi ya itu bagian proses itu kita nikmati. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomong seandainya kita memang nggak sayang akan, menurutku ini kayak IP kita ini yang udah kita buat ini, mungkin di bulan ketiga benar kita udah tutup. Iya, aku tuh realistis aja. tutup ini 3 bulan nih. Awal bulan kan memang masih kencang sih. Iya, karena harga murah, Iya. kuantitinya bisa kita kejar dan banyak orang. Apa ya, Boy, kebanggaanku tuh waktu buang sampah sih, Boy. Awal-awal tuh, Boy. Sampai aku megang kresek 2, Boy. Berarti banyak Ya, sampah yang kita buat di quorum. Dan itu aku bangga banget tuh. Sampai sekarang Sampai pada akhirnya 2 hari. Satu plastik itu bisa 2 hari. Iya kan? Iya, 2 hari baru dibuang. Baru dibuang karena sayang juga. Bahkan kita baru kali ini aku berpikir 1.000 rupiah itu di plastik tuh berguna gitu ya buat beli tempat sampah. Iya. Ya kan? Yang kayak gitu-gitulah. Apa ya? Ya bentuk kebahagiaanku kalau aku sampahku full dalam 1 hari. Aku 1 kresek merah itu aja aku sudah senang gitu kalau full. Full sampah quorum, bukan quorum plus NCI. betul Aswin tuh. Karena bahkan Aswin tuh nggak bahkan Aswin untuk dapat pool dia dapat sokongan dari NTI. Iya. Kadang-kadang aku saking sayangnya plastikku quorum, aku masukkan ke plastik NCI. Iya. Aku jadi yang buang sampah NCI gitu lah plus quorum. Jadi tapi hari terakhir kita sebelum tutup ini lumayan lebaran itu sangat full ya. Lumayan itu full tuh. Diserang teman-temannya teman-teman gitu. Apa ya? Dan ini Boy, kita bicara tentang the next-nya sih sebenarnya, tentang karena setiap tahun kita tuh ngomong sesuatu hal yang baru. Ini kalau kita ngomongin quorum udah ada habisnya lah. Iya. Akan selalu ada timbul di kepala kita. Apa yang bisa kita kembangkan betul. Tapi maksudku gini. Ini sudah 6 bulan. Jadi Nguasor itu setiap tahun ada pencapaian, ada hal baru ya. Iya. Aku kayak misal kamu dulu belum lari jadi lari. Sekarang jadi kan? Gila sekarang apa? Tahun ini quorum. Ya kan, setiap tahun tuh ada, ya berarti kita berkembang aja tahun gitu. Depan kayaknya aku udah nikah. Karena Dedi tahun ini nikah ya kan? Sudah. Iya kan tahun ini kan? Sudah nikah tahun ini kan? Tahun ini. Sudah nikah tahun ini. Nah, Boy, Roman punya gini. Jadi kita tuh bicara tentang apa ya? The next of quorum gitu. Karena Tama sudah lolos PNS. Ya kan, otomatis bakal banyak waktunya yang tersita lah di kampus. Ya kan setelah sekian tahun lah. Ya kan akhirnya dia lolos jadi dosen. Ini tinggal ngurus administrasi, nunggu bla 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 lah ya. Nah, nunggu panggilan lah untuk ngajar bisa dibilang. Dan Ruman kayaknya sudah memutuskan sesuatu di tahun ini. Sulit untuk terlibat dalam operasional ya. Iya. Misalnya yang waktunya kita sepakati itu. Nah, dan aku belum memutuskan apapun sebenarnya. Jadi juga demikian. Dan mungkin apa ya, konsekuensi dari itu semua satu persatu orang-orang itu bakal punya kesibukan yang semakin lah. Jadi otomatis belum tahu kedepannya gimana gitu kan, masa depan quorum dan sebagainya. Walaupun kita semua punya keinginan yang sama, bahwasanya ya tetap aja ngapain sih, apa ya, kenapa harus ditutup gitu nah, kenapa harus ditutup? Toh kita juga masih punya visi misi yang sama. Tapi kalau aku bilang biar bagaimanapun kayak kita tampaknya akan mengupayakan quorum tetap ada, mengupayakan ya. Tapi kita juga realistis karena aku udah ngeliat tuh Ojan tuh kan sama si siapa namanya? Fatur tuh kan udah 2 kali coba juga, ya pada akhirnya mandek juga ya. Meskipun aku bilang memang nggak bisa jadi kalau memang nggak tempat ini kayak gitu. Tapi ya maksudnya kita juga bisa dibilang dengan pengalaman Dedi dia kita cukup banyak dapat insight sih terutama dalam bisnis ini. Dan apa ya? Sekaligus juga mungkin aku nggak tahu Boy tahun depan apakah
Karena aku lagi ada taruhan sama rumah sih nasi padang sih. Iya, itu aja di situ ya, tentang nasi padangnya. Terus ada. Apa Aswin yang naktir aku atau aku yang naktir Aswin? Iya. Pokoknya ini pertaruhannya ngeri nih. Iya kan? betul. Aku cuma ingin ngeliat sih, karena otomatis kalau aku belikan kamu nasi padang berarti aku kalah dong, boy. Iya. Ya kan? Dan belum tentu dan kita nggak tahu masa depan Ngasur. Ya, dan otomatis Ngasur kayak mana tahun depan gitu kan. Betul. Tapi aku tuh sampai sempat berpikir alternatif nggak jelas aja boy, kayak Zoom. Zoom, ya kan? Supaya tetap ada gitu dah. Mungkin nggak mungkin sih kalau kenapa quorum kenapa Ngasur salah satunya tetap bisa karena kita masih di satu tempat yang sama gitu kan. Ini sudah jelas sih sebenarnya apa yang akan terjadi. Tidak apa-apa, kita lihat aja. Intinya YouTube-ku akan tetap jadi tempat karyaku. Ngasur ya kita lihat ke depan. Apapun caranya gitu ya. Apapun caranya kita upayakan kayak gitu. Apalagi Formasi season 1 ini sebenarnya udah kembali dan baru berapa hari, aku mungkin belum sampai berapa hari kemarin aku sampai nongkrong di tepian lagi sama Adam dan Adam tuh sangat benar-benar ini ya gitulah kayak ada tau Adam aja. Kalau sudah ada hal yang dari buat tuh dia support banget kan, dengan pikiran juga nanti dibuat Ngasur gini bahkan diarahkan ke blog lagi gini supaya bisa dilihat orang. Ya aku bilang karyaku di dalam bentuk video aja dong. Pusing lagi mikirin buat tulisannya, buat nyuruh buat blog biar nanti kalau orang keyword ada keluar. Ya maksud kan itu kan upaya dari kita keterkenalan kan, karena aku nggak ngejar itu gitu. Kayak gitulah. Jadi itu sih intinya boy. Ya untuk video penutup tahun ini yang Ngasur tahun ini. Ini kita syuting tanggal, kita kasih tahu aja. Tanggal 8 April boy. Tanggal 9? Salah jam kayak tanggal 8 ya? 8. Oh iya. Rencana katanya sih nggak tahu, katanya Muhammadiyah sama NU kayaknya sama di tanggal 10 Rabu. Iya. Ya kan. Jadi otomatis besok Ruman bakal mudik tanggal 9. Video ini bakal upload tanggal 9 ya. Upload tanggal 9. Ya aku di Samarinda aja. Udah. Thank you teman-teman. Selamat berlebaran semuanya. Karena apa ya? Aku tuh nggak suka sih mengakhiri sesuatu gitu karena kayak biasa-biasanya aja sih boy. Karena aku masih ada keyakinan bahwasanya kayaknya bakal ada lagi deh tahun depan deh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi banyak sebenarnya sudah banyak cara kan bisa dilakukan. Banyak cara sih. Iya. Jadi itu apakah aja. Ngasur is back atau Ngasur Zoom atau Ngasur the end atau Ngasur hiatus. Oh iya Ngasur hiatus. Jadi cuma ada dua hal sih yang bisa buat Ngasur tuh nggak ada lagi. Apa itu? Satu, kita tuh nggak dari satu tempat lagi, itu pun masih bisa kita bantahkan. Atau yang kedua boy, kita musuhan kelahi karena cewek atau apa gitu, itu aja sih. Yang penting ada yang meninggal.